Dialah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Senin 23 Januari 2023. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putramu telah taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kami pun senantiasa taat pada sabda dan kehendak Putramu Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Beelzebul. Ada juga yang berkata dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dengan perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia tidak terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau dia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh semua dosa dan hojat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hojat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya. Sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, Injil hari ini membicarakan tentang relasi sosial. Relasi sosial pada umumnya berkaitan dengan dua orang. Dialog. Apa yang terjadi dengan Yesus ini? Kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok Farisi, Saduki, para ahli kitab tidak suka kepada Yesus. Tentu mereka mempunyai motivasi. Kalau ditelusuri secara psikologi sosial, maka ada sesuatu yang mereka miliki ternyata hilang. Apa itu? Pengaruh. Ketika Yesus belum ada, mereka ini amat berkuasa. Maklum, publik belum sekolah. Mereka dibodohin juga mau. Tetapi datanglah Yesus yang mewartakan tentang kebenaran, tidak pakai tipu-tipu, tapi dengan kepolosan dan ketulusan hati, dan semua yang dilakukan Yesus itu gratis.
Yesus tidak menuntut apa-apa kecuali pertobatan. Maka karya yang dibuat oleh Yesus melalui pendekatan, berdialog, apa yang dirasakan oleh mereka sebagai hambatan. Apakah itu penyakit? Apakah itu nilai-nilai kemanusiaan, ketidakadilan? Apakah sakit itu secara jasmani atau secara rohani? Didiskusikan, didialogkan. Maka mereka mempunyai permohonan. Kebanyakan dari mereka berpenyakit jasmani, seperti timpang, buta, tuli, stroke, epilepsi, bahkan gila atau sinting. Beban berat yang mereka miliki dan hadapi disampaikan kepada Yesus. Dan mereka mendapatkan kesejukan. Sementara dengan kelompok yang lain tadi, mereka harus membayar upeti. Sementara mencari uang susah. Tapi mereka dipaksa. Hidup tertekan. Hidup merasa ditindas. Maka kedatangan Yesus sebagai Sang Juru Selamat, Sang Penerang, membuat mereka hidup bermartabat. Maka tidaklah mengherankan prasangka buruk, bahkan kebencian mewarnai relasi Yesus dengan para ahli kitab, orang Farisi, orang Saduki. Sikap Yesus yang amat sangat positif, yang memberi kepada mereka dukungan, bahkan berkat-berkat yang baru, membuat mereka datang kepada Yesus. Maka pengaruh mereka, yaitu para Saduki, Farisi, dan ahli kitab, mulai berkurang. Kenapa? Umatnya berpaling kepada Yesus. Maka jalan satu-satunya mencap Yesus, antara lain bekerja sama dengan Beelzebul, kepala setan. Tetapi Yesus tidak marah. Kalau kita mungkin mendengar berita sakit hati dan jengkel, kita lawan. Mungkin kalau kita punya sifat temperamental bisa kita pukul. Tetapi Yesus amat sangat luar biasa. Nah, disinilah kita belajar dari Yesus, sabar. Maka dia membuat satu argumen baru. Ya. Dia mengatakan apa? Kalau saya bekerja sama dengan kegelapan itu, bagaimana mungkin? Kan yang hadir dalam penyakit, dalam pikiran adalah kejahatan. Tidak mungkinlah. Kalau saya masuk ke sana terpecah-pecah, berarti tidak kompak dengan mereka. Jadi Yesus menjawabnya menggunakan logika juga. Ya. Maka alih-alih mereka makin mangkel dan jengkel. Apalagi ketika Yesus berbicara tentang dosa yang bisa diampuninya, mereka menulis, mencatat kapan waktunya akan datang. Ya. Karena itu saudara-saudara terkasih, mari kita belajar dari Yesus. Pertama, dengar baik-baik, gunakan akal sehat, memakai sistem logika, dan menyampaikannya dengan tenang. Sehingga permasalahan yang kita hadapi, kita dapatkan jalan keluar. Selamat pagi, Tuhan memberkati.